Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Well dan ditemani oleh saya Belinda. Shalom. Saudaraku, kehidupan manusia di muka bumi ini siapapun dia tidak akan terlepas dari persoalan dosa. Nah, saya ingin sharing berbagi dengan saudara hal-hal apa saja sih yang mendukung sehingga terjadinya suatu kejatuhan atau suatu dosa di dalam kehidupan setiap orang. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian 3. Sebab kenapa mengambil kitab Kejadian 3? Sebab dosa pertama terjadi pada Adam dan Hawa. Nah, dari sana kita mau belajar bagaimana dosa itu bisa sampai terjadi, ya kan, di dalam hidup Adam dan Hawa. Nah, untuk itu kita akan baca Kejadian 3. Saya akan bacakan untuk saudara. Judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi sampai situ pembacaan firman Tuhan. Kita akan pelajari. Jadi dari pembacaan tadi, menurut kamu hal apa tuh yang membuat sampai manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa ini? Karena mau setara dengan Allah. Ya, tapi itu bahasanya mungkin lebih tepatnya kesombongan. Ya kan? Karena kalau orang ingin setara dengan Allah itu pasti sombong. Iya. Ya, jadi yang paling pertama yang dapat membuat orang jatuh di dalam bermacam-macam dosa itu adalah kesombongan. Nah, kesombongan ini kan bukan cuma soal pamer harta. Ya, pamer harta jelas sombong. Tetapi banyak hal yang merupakan buah-buah dari kesombongan itu. Ya, kalau kita baca tadi bahwa iblis pertama kali dia akan memulai menggoda itu dengan firman Tuhan dulu. Sama seperti terjadi kepada Yesus Kristus juga di bukit, ya. Iblis menggunakan firman Tuhan. Jadi hati-hati terhadap orang yang sok rohani. Ini satu kalimat yang mesti kita selalu ingat. Jadi tidak selalu orang yang berkata-kata baik itu langsung kita spontan percaya, ya. Karena iblis menggunakan cara itu, bahkan pakai firman Tuhan. Ya. Kita lihat di sini di ayat pertama, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman." Wah, hebat ya. Iblis memulai dengan tentulah Allah berfirman. Luar biasa, ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi kita itu harus waspada di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini. Jangan kita merasa bahwa kita telah menghafal firman. Ya. Karena kalau cuma menghafal firman, lihat tuh, iblis tadi dia pakai firman, dia juga hafal berarti. Cuman dia kan bukan pelaku. Iya, betul. Nah, jadi kita juga begitu. Kalau kita hafal-hafal firman, kita bukan pelakunya. Akibatnya kita sama dengan iblis, didatangin, diomongin firman, termakan. Karena sama, jenisnya sama-sama penghafal firman. Jadi kalau orang tuh banyak sekali ngomongin tentang hal-hal, ibaratnya kasarnya tuh ngomongnya pintar ngomong lah, ya. Wah, kita ngomong kutip satu ayat, dia langsung balas dengan ayat yang lain, nggak mau kalah, ya. Ini tipe-tipe orang sombong loh.
Jadi kita tuh tidak pernah dengar si A ini ngomong nih sama kita nih firman Tuhan. Kirain sekali waktu kita omongin firman Tuhan, dia spontan balas juga. Ya, seperti nggak mau kalah gitu. Ya, padahal firman Tuhan yang disampaikan seseorang itu bisa saja itu dititipkan dari Tuhan. Iya. Ya, untuk menegur kita, memperbaiki kita gitu. Nah, kalau kita selalu spontan membalas firman dengan firman, ini kan tidak baik sebenarnya. Karena kamu tidak menghargai dan merenungkan firman yang disampaikan seseorang, karena kamu sibuk saja itu untuk membalas firman itu, hanya untuk menunjukkan, bukan lu doang yang tahu firman, gue juga tahu, ya kan? Ini hati-hati, karena iblis tuh sering pakai firman untuk mencobai atau menjatuhkan orang. Jadi jangan kita tuh kurang waspada ya, karena ini kita udah dapat nih, ayat pertama aja iblis mulai pakai firman. Di mimbar juga begitu, hamba Tuhan ngomong pakai firman. Ujung-ujungnya ada kemauannya. Iya, itu fakta. Kalau iblis saja pakai firman ya untuk menjatuhkan manusia ciptaan Tuhan yang pertama, bahkan kepada Tuhan Yesus dia juga pakai firman. Nah, apalagi kalau cuma hamba Tuhan, apalagi kalau cuma jemaat biasa. Ini yang kita mesti hati-hati. Jadi firman Tuhan ini dahsyat. Ya, firman ini dahsyat, luar biasa firman Tuhan itu. Saking dahsyatnya, iblis harus masuk pakai firman Tuhan dulu. Ya toh, mendekati pakai firman dulu. Nah, kalau orang hidup dengan firman Tuhan dan dia adalah pelaku firman Tuhan, nah itu baru mental iblisnya. Nanti dia akan bersikap seperti Tuhan Yesus. Iblis ngomong, ada tertulis, Tuhan Yesus pukul juga, ada juga tertulis. Ya kan, kamu jangan main tulis sama saya. Ya kan, kamu cuma tahu mengatakan saya pelaku. Ya kan, jadi tidak cocok. Ya toh? Nah, jadi kalau kita pelaku firman Tuhan, barulah iblis itu akan dapat dikalahkan. Tapi kita cuma sekadar penghafal ayat, beberapa banyak pun ayat yang kita hafal. Begitu iblis datang pakai firman Tuhan, kita dicabut dari firman itu. Nah, kita lihat di berikutnya ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan. Jadi dia masuk pakai firman Tuhan, setelah direspon dengan firman juga ya kan. Perempuan itu merespon kan, mengatakan, buah Tuhan bilang, pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman jangan kamu makan. Berarti perempuan ini merespon juga pakai firman sebenarnya. Tetapi kemudian iblis itu dia cabut. Dicabut perempuan ini dari kedudukan firman yang tadi. Gitu. Jadi dia masuk pakai firman, pertama itu hanya untuk memancing, untuk dia tarik keluar supaya kita itu keluar daripada konteks firman. Jadi ini menggambarkan bahwa hari-hari ini juga terjadi gitu loh. Orang bicara firman lalu diplesetkan. Iya. Ya makanya kita harus punya kepekaan roh. Dan kepekaan roh itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Tetapi kalau kita hanya sebagai penghafal ayat, mau melakukan firman Tuhan kita khawatir, kita ragu ya, apalagi kita takut. Wah, kalau udah kayak begini susah gitu. Kita mau menghadapi iblis yang begitu cerdik itu susah. Kan di sini disebutkan tadi di ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatangnya. Jadi iblis pakai orang cerdik juga. Ya, kalau dulu binatang cerdik, sekarang orang cerdik. Jadi kita mau menghadapi dosa itu supaya tidak jatuh di dalam dosa itu bukan perkara yang sederhana. Maka kita perlu blend ya, terikat, tertanam betul-betul dengan setiap firman Tuhan. Dan yang paling utama adalah kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Dengan cara itulah baru kita dapat menang dengan cara-cara iblis yang tadi ya, pura-pura pakai firman Tuhan. Begitupun di mimbar-mimbar gereja kan, ya, atau di mana-mana pemberitaan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan, lalu kemudian nanti diplesetkan ya untuk mencapai tujuan pribadi daripada si hamba Tuhan tersebut. Ya, itulah kondisi kita hari ini. Makanya hari ini saya terbeban untuk sharing dengan saudara semua mengenai hal ini. Bahwa kita itu jangan meremehkan firman Tuhan. Dalam arti begini,
kita merasa kita punya banyak hafalan ayat gitu. Lalu kita merasa kita seorang yang beriman. Mohon maaf, orang disebut beriman kalau dia melakukan firman itu gitu. Kalau cuma hafal itu bukan orang beriman, itu orang berilmu. Iya. Ya, orang berilmu. Kalau beriman ya dia melakukan. Dibilang misalnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul-betul dia melakukan, mengampuni. Ya, dibilang jangan cinta uang, betul-betul dia praktekkan dalam hidup. Ya, dibilang jangan khawatir, betul-betul dia tidak khawatir, menggantungkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, seperti itu gitu. Itu baru namanya orang yang punya iman. Kalau kamu cuma tahu ya kan Yohanes 3 ayat 16 ayat-ayat mana kamu hafal gitu, itu ilmu ya, bukan iman. Ilmu pengetahuanmu terhadap firman Tuhan the best, jadi bukan orang beriman ya. Lalu iblis masuk lagi dengan tipu dayanya ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini ayat 5 ya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, ini poin berikutnya. Kenapa seseorang bisa jatuh dalam dosa? Ada firman Tuhan, ya toh, tetapi punya pemikiran sendiri. Ya, firman Tuhan sudah berkata begini, tapi mata jasmaninya melihat, wah, kayak ini dari Tuhan juga nih, ya kan? Enak soalnya dilihat gitu kan? Ya, melihat apa enak, melihat apa bagus, langsung dikait-kaitkan, kayaknya perasaan ini damai sejahtera dilihat ya. Padahal ada firman Tuhan gitu kan, yang kalau kita memang mau tunduk terhadap perintah firman Tuhan, kita tuh akan tahu bahwa ini bukan dari Tuhan, atau ini Tuhan tidak kehendaki kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, hati-hati gitu. Jadi kita punya firman yang harusnya kita taati, tetapi kita tidak menaklukkan ya kan mata jasmani kita, telinga jasmani kita, sehingga kita masih menggunakan itu ya untuk menakar segala sesuatu gitu. Nah, ini contoh. Dan sudah ada firman Tuhan. Firman Tuhan jelas ya kan, semua yang ada dalam taman ini pohon ya kan. Ya, kita baca kembali dari ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, ya kan, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Jelas sekali, sudah dikasih tahu, yang di tengah udah, ya kan, rabah aja jangan. Tetapi kembali di ayat yang berikutnya, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan dimakan, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wah, ini kan sudah memakai dirinya sendiri dong. Ya, sedap dilihat ya kan. Menarik hati, sedap dilihat, menarik hati. Nah, jadi iblis tadi mulai masuk menggunakan firman, lalu kemudian dia mulai eksploitasi firman itu, ya kan, dengan mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati, ya kan. Nah, lalu agak-agak dimainkan ego dari si manusia ini, sehingga timbul kesombongan. Wah, enak juga kalau saya tahu kepintaran saya, pengetahuan saya seperti Tuhan, ya kan. Nah, kemudian digeser lagi terus, pokoknya didorong terus sampai orang ini, manusia ini keluar daripada ikatan firman itu. Sehingga ketika manusia itu mulai menggunakan dirinya sendiri, ya kan, dalam konteks ini perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, itu berarti dia sudah menggunakan pengertiannya sendiri, bukan lagi firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, seseorang bisa jatuh di dalam dosa itu karena pertama, dia tidak berpegang teguh atau tidak taat kepada firman Tuhan. Membaca firman, mendengar khotbah, tetapi semuanya itu cuma menjadi pengetahuan, ya, tidak ada keinginan kuat untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga ketika ada pemberitaan firman atau ada orang yang berkata-kata menggunakan firman Tuhan atau berkata-kata manis, ya, bermulut manis,
dia begitu mudah terpesona, ya, karena dia sendiri kan dangkal, tidak kuat gitu terhadap firman itu, ya, sehingga pendeta atau hamba Tuhan ngomong sesuatu, ya kan, dia langsung seperti terhipnotis, tidak sadar bahwa itu hanya sebagai pintu masuk untuk menggiring dia kepada apa yang dimaksudkan atau diingini secara nafsu duniawi oleh si hamba Tuhan atau si teman-temannya gitu, yang datang ingin membawa dia terseret kepada kehidupan duniawi, ya toh. Kamu sudah tahu firman Tuhan bicara apa, lalu orang mulai membisikkan. Nah, kita mendengarkan ini sepertinya masuk akal, nah itu loh, karena kata-katanya manis. Tadi kan firman Tuhan sangat sederhana sebetulnya. Semua buah pohon-pohonan ini boleh kamu makan kecuali yang tengah. Sederhana, apa susahnya? Tapi kan kalau sudah dimainkan yang sederhana itu, kemudian bisa membuat kita pun tidak bisa teguh gitu. Benar kan? Sederhana, tapi kalau sudah dimainkan oleh si iblis atau orang yang dipakai oleh iblis, maka kita pun bisa terseret gitu. Nah, yang kedua itu adalah, jadi yang pertama itu kita harus melekat, ya kan. Kita jangan cuma tahu firman Tuhan, tapi kita harus berusaha untuk melakukannya. Yang kedua adalah jangan kita menggunakan pengertian kita, ya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Itulah sebabnya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, karena dialah yang akan menuntun kita, mengajar kita gitu, ya, hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan yang akan kita kerjakan gitu, ya. Bagaimana sih membedakan antara pengertian kita dengan apa yang Roh Kudus sampaikan melalui kita, ya kan? Mungkin itu juga pertanyaan. Nah, sebenarnya sederhana aja gitu. Kalau sesuatu keinginan itu terlalu kamu pikirkan, ya itu bisa jadi kamu akan nanti kemudian terkontaminasi dengan pikiranmu sendiri, ya kan? Terlalu mengingini. Segala yang kamu ingini di dalam dunia ini, itu akan menjadi sahabatmu dan kamu akan melepaskan Tuhan pada akhirnya. Ya, segala apapun di dunia ini yang kamu ingini, kamu inginin harta kekayaan, ya kamu akan terlepas dari kasih karunia Tuhan. Makanya ada cinta uang akar segala kejahatan. Kata cinta di sini kan berarti suatu keterikatan, ya. Jangan cinta uang, ya, cinta uang agar segala. Ada kata cinta. Cinta ini kan melambangkan suatu keterikatan yang kuat. Ya, makanya tadi saya katakan kalau kita terikat dengan apapun dalam dunia ini, terlalu mengingininya, dan disitulah celah di mana kita kemudian akan menggunakan pikiran kita, hati kita, ya kan, sehingga kita keluar daripada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu, kita jangan terlalu menggunakan mata jasmani dan pendengaran kita, ya, pendengaran jasmani. Ya, arahkanlah mata kita, pendengaran kita tuh kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ya, karena kalau kita menggunakan mata kita, ya, menggunakan pendengaran kita, nanti iblis masuk dari situ juga, ya kan? Memperlihatkan kita sesuatu yang kemudian mengubah pengertian kita tentang sebuah firman Tuhan. Ya, seperti tadi perempuan dia melihat, wah enak juga dilihat, ya kan? Ini contoh kayak begitu. Jadi kita memang harus mengontrol panca indera kita ini. Gitu. Kita hidup harus seluruh tubuh kita ini, ya kan? Apalagi panca indera kita itu betul-betul harus ditaklukkan, ya, di bawah kuasa firman Tuhan. Itu baru kita bisa berkata, Kristus hidup di dalam aku hidup di dalam Kristus. Gitu. Amin. Kalau Kristus hidup di dalamku, berarti kan yang kita kerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah saja gitu. Kalau Kristus hidup di dalamku, masa kan kamu senang nonton yang enggak-enggak, masa kan kamu suka belanja yang hura-hura, ya kan, yang tidak penting-penting, kamu belanja supaya kelihatan keren, masa Tuhan pengen keren sih? Iya kan? Itu yang kita akan alami gitu kalau kita tidak menaklukkan seluruh kehidupan kita di bawah kuasa firman Tuhan. Nah, di video yang sebelumnya saya pernah membahas bahwa betapa mengerikan dosa itu. Ya, saudara bisa cari video saya lainnya, bahwa dosa itu melahirkan kutuk. Ya, sehingga oleh karena Adam dan Hawa berdosa, sehingga itulah sebabnya dosa terus ada di dalam setiap kehidupan orang. Ya, jangan ada seorang pun berkata saya ini orang baik.
lalu saya tidak berdosa. Nggak ada. Sebaik apapun kamu hidup, ya, begitu lahir kamu itu sudah mengandung dosa. Karena dosa itu ada kutuk, ya. Kalau dosa tidak mengandung kutuk, oke, bisa kamu berbuat baik, memang kamu nggak pernah berbuat kesalahan. Tetapi kalau dosa itu ada kutuk, ya dosanya mungkin tidak kelihatan, tapi kutuk itu kan menetap. Ya, kalau saya berbohong sama kamu itu kan sesuatu dosa juga. Iya. Tetapi kan kalau saya bilang maafkan tadi saya bohong sama kamu, oh ya enggak apa-apa saya maafkan, ya. Sepertinya dosa itu selesai, sudah dimaafkan. Tapi kan ada kutuk dalam dosa itu. Nah, kebetulan ini yang kutuk Adam dan Hawa ini Allah, ya. Dan itu merupakan suatu hukum Allah, bahwa dosa itu melahirkan kutuk itu suatu hukum Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan cuma Adam dan Hawa yang dikutuk, termasuk si ular dikutuk. Iya. Bahkan tanah pun dikutuk. Iya kan? Sehingga ini yang kita harus hati-hati. Kutuk itu tidak bisa dicabut dengan perbuatan baik. Sebaik apapun hidup kita tidak akan mengenyahkan kutuk dalam hidup. Dan saudara tahu, orang yang dalam kutuk itu hidupnya kekal di api neraka. Jadi perlu untuk mendengarkan video saya yang lain itu mengenai dosa yang melahirkan kutuk, di mana kutuk itu harus diselesaikan dengan satu cara saja. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal ibadah kita, tetapi melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara itu? Silahkan untuk cari video saya yang mengenai kutuk dan juru selamat itu. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang bisa membawa saudara kepada terang bagaimana saudara bisa diampuni dosa saudara yang diakibatkan oleh dosa yang masuk kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Iya. Jadi sekali lagi dosa ini sangat serius. Jangan seorang pun merasa dirinya tidak berdosa, sebab dosa yang terjadi pada Adam dan Hawa itu melahirkan kutuk, dan kutuk itu yang tidak bisa dicabut, ya, kecuali melalui juru selamat, gitu. Dan tidak ada juru selamat lain di muka bumi ini. Ya, Allah satu-satunya yang dapat mencabut kutuk itu. Nabi manapun tidak akan bisa mencabut kutuk. Bahkan banyak cerita kisahnya bahwa Nabi pun jatuh di dalam dosa. Ya, jadi orang berdosa tidak bisa mencabut kutuk. Ya, memaafkan sih bisa, tapi tidak bisa mencabut kutuk. Dan Allah sudah menjatuhkan kutuk itu kepada setiap orang yang lahir di muka bumi ini. Oleh karenanya saudara harus hati-hati, jangan sampai salah kaprah, salah pemahaman, dikiranya berdosa itu asal sudah minta maaf dimaafkan itu selesai. Tidak ada seperti itu. Dosa itu sudah melahirkan kutuk, dan kutuk itu yang menjatuhkan Allah sendiri. Nah, oleh karenanya saudara butuh juru selamat untuk menghapus kutuk itu, mencabut kutuk itu dalam diri hidup saudara, supaya saudara kembali layak untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Untuk saat ini cukup sekian sharingnya, kiranya memberkati saudara. Kita jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya, amin.